Bab 2 Konsep Dasar Sistem 2.1 Sistem adalah kemampuan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen apapun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sebagai contoh adalah sebuah perasaan komponen-komponen yang termasuk di sini adalah orang-orang, mesin-mesin, bangunan, bagian akuntansi dan bagian pemasaran, yang semuanya berhubungan satu sama lain dalam berbagai cara. Misalnya orang yang melaksanakan pekerjaan dalam bagian akuntansi juga memiliki tanggung jawab terhadap orang yang menangani pajak pendapatan dan pemotongan dan pensiun dari gaji yang dibayarkan. 2.2 Ciri-ciri sistem tujuan sistem batas sistem subsistem hubungan sistem dan karakter sistem output dan input lingkungan eksternal tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem batas sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. Batas sistem yang mampu dibayangkan oleh seseorang akan sangat berbeda dengan batas sistem yang sebenarnya dalam dunia nyata. Subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem baik fisik ataupun substrak. Subsistem akan memiliki lebih kecil dan seterusnya. Hubungan dan karakter sistem hubungan sistem merupakan hubungan yang terjadi antara subsistem dengan subsistem lainnya yang singkat atau antara subsistem dengan sistem yang lebih besar hubungan. Sistem ini sangat menentukan terhadap keberhasilan suatu sistem karena dalam suatu sistem perusahaan bagaimana tujuan sistem dapat dicapai kalau bagian-bagian sistem yang ada di dalamnya tidak dapat berhubungan baik atau bekerja sama. Output dan input ciri lain dari suatu sistem adalah melihat sistem dari sudut fungsi dasarnya yaitu input proses dan output. Fungsi ini juga menunjukkan bahwa sistem sebagai proses tidak bisa berdiri sendiri harus ada input dan output. Input proses output input adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam suatu sistem. Input ini bervariasi bisa berupa energi, manusia, data, modal, bahan baku, layanan atau lainnya. Input dapat diklasifikasi ke dalam 3 kategori yaitu serial input merupakan input yang diperoleh sebagai hasil atau output sistem sebelumnya. Probably input merupakan potensial input yang digunakan oleh suatu sistem penyangga feedback input merupakan input jenis ketiga input ini merupakan bagian output dari sistem yang sama yang digunakan sebagai kontrol. Feedback input ini dikelompokkan lagi yaitu negative feedback input. Digunakan sebagai alat kontrol untuk memperkecil sedangkan positive feedback input. Digunakan sebagai alat kontrol untuk memperbesar. Proses-proses merupakan perubahan dari input menjadi output proses mungkin dilakukan oleh mesin, orang atau komputer. Output merupakan hasil dari suatu proses yang merupakan tujuan dari keberadaan sistem. Output dapat diklasifikasi menjadi 3 macam yaitu output yang langsung diberikan ke konsumen untuk dikonsumsi atau untuk diproses lebih lanjut sebagai contoh multiplek bisa langsung digunakan. Output suatu sistem yang dikonsumsi oleh subsistem yang lain dalam sistem yang sama dalam suatu siklus produksi sebagai contoh adalah barang yang setengah jadi. Output yang merupakan bagian dari output secara keseluruhan yang dapat dikonsumsi oleh sistem yang lain sebagai contoh adalah limbah gas-gasan limbah tersebut tidak bermanfaat kalau dibuang ke lingkungan. Lingkungan sistem adalah faktor-faktor di luar sistem yang mempengaruhi sistem dan dibagi menjadi 2 yaitu lingkungan internal adalah lingkungan yang berada di dalam suatu sistem lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar sistem 2.3 klasifikasi sistem lingkungan klasifikasinya sistem terbuka dan sistem tertutup kriteria asal. Pembuatannya jika citasi ada buat manusia dan buatan Allah atau alam kriteria keberadaannya gravitasi ada sistem berjalan dan sistem konsep kriteria kesulitan klasifikasi ada sulit atau kelompok. Kompleks dan sederhana kriteria output atau kinerjanya klasifikasinya ada dapat dipastikan dan tidak dapat dipastikan kriteria waktu keberadaannya sementara dan selamanya kriteria wujudnya. Klasifikasinya abstrak dan ada secara kriteria tingkatannya klasifikasi subsistem dan supersistem kriteria fleksibilitas klasifikasi bisa beradaptasi dan tidak bisa beradaptasi seperti diketahui klasifikasi dibagi menjadi 9 yaitu
3.1 Sistem terbuka dan tertutup. 3.2 Sistem buatan manusia dan Tuhan. 3.3 Sistem berjalan dan konseptual. 3.4 Sistem sederhana dan kompleks. 3.5 Kinerjanya bisa yang dapat dan tidak dapat dipastikan. 3.6 Sementara dan selamanya. 3.7 Ada secara fisik dan abstrak atau non-fisik. 3.8 Sistem subsistem dan supersistem. 3.9 Bisa beradaptasi dan tidak bisa beradaptasi. 2.4 Model dan modeling sistem. Jenis-jenis model fisik, model naratif, model grafik, model matematika. 2.5 Bahasa sistem. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Bahasa ini terbentuk dari simbol-simbol yang disepakati bersama. Dengan adanya simbol-simbol yang disepakati bersama, maka akan terjadi komunikasi sehingga dua orang atau lebih yang berkomunikasi akan